Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisya Nalawidia Dana dari kelas 82. Di sini saya sedang mengerjakan tugas literasi, yaitu membaca. Di sini saya sedang membaca sebuah novel yang berjudul Peter, karya Risa Saraswati. Di sini dijelaskan ada seorang anak Belanda bernama Peter van Gogh. Peter van Gogh bukan sembarangan anak Belanda. Orang tuanya punya peran penting. Peter tumbuh dalam keluarga kaya yang tak kekurangan apapun meski hidup di tanah jajahan. Seorang anak kecil berambut pirang tengah berlarian menyusuri jalan diikuti pengasuhnya yang tampak kewalahan mengejar si anak dari belakang. Peter van Gogh, seorang keturunan Belanda Tulen yang hidup di Jawa Barat, usianya masih 6 tahun. Tak tahu banyak tentang kehidupan yang dijalani oleh orang tuanya. Suatu hari, Peter meminta ingin sekolah kepada kedua orang tuanya, tapi papanya Peter, Albert, tak mengizinkannya karena di sana hanya ada HIS atau Hollands and Inland School di kota ini. Jadi artinya banyak inlander di sekolah itu. Anak itu tak boleh sekolah di sana. Albert bilang dia bisa memanggil guru untuk mengajarnya di rumah. Jawab singkat Albert menghancurkan harapan Peter. Anak itu marah dan mengunci diri di kamar. Beatrice yang panik memanggil anaknya. Rupanya Albert tak kalah panik. Langkah demi langkah, Albert mendekati pintu kamar anaknya. Berdiri di samping Beatrice dengan kanannya, menyentuh pundak Beatrice, meminta istrinya untuk berhenti mengetuk pintu kamar Peter. Biar aku saja, bisiknya. Beatrice mengangguk, mundur ke belakang Albert. Sekarang Albert menggantikan posisi istrinya. Tangannya mulai mengetuk pintu kamar anak mereka. Peter, keluarlah, serunya dengan nada suara yang tak menunjukkan ekspresi apapun. Tegas tapi lembut, tak seperti Albert biasanya. Tanpa menunggu lama, terdengar suara kunci yang dibuka dari lemari. Peter keluar dari balik pintu kamar dengan wajah bengkak penuh air mata. Aku ingin sekolah, Papa. Izinkan aku sekolah, ungkapnya. Baik Albert maupun Beatrice tampak terkejut mendengar permintaan Peter yang tampak sangat menambah. Albert membungkuk lalu menggendong Peter. Dipeluknya anak itu erat-erat. Tanpa terasa wajah kakunya tersenyum dengan sangat tulus. Kau boleh sekolah, anakku. Tentu saja boleh. Beatrice menangis haru melihat pemandangan itu. Dengan cepat ia memeluk tubuh Albert dari belakang. Beatrice menjijik berusaha meraih telinga Albert yang jauh lebih tinggi darinya. Sambil terus meneteskan air mata, dia berbisik di telinga suaminya, "Dan Kate will wife pergi ke sekolah." Kamu benar-benar siap sekolah di HIS? Itu bukan kali pertama Beatrice bertanya pada anaknya. Berkali-kali pula anak itu mengaku dengan mantap. Aku siap, Mama, jangan takut. Peter meyakinkan Beatrice hanya bisa menghela napas, tapi bukan lega, karena belakangan dia pusing memikirkan nasib anaknya di sekolah nanti. HIS atau Hollands Inland School sebenarnya adalah sekolah yang diselenggarakan Belanda untuk anak-anak berusia 6 hingga 13 tahun. Ada penerapan sistem belajar mengajar Belanda di sana, dan bahasa pengantar pun bahasa Belanda. Akan banyak guru berdarah Belanda yang mengajar di sana. Tapi sekolah itu dipenuhi anak-anak kaum inlander. Memang bukan sembarangan inlander yang bisa bersekolah di sana. Hanya anak bangsawan, kaum-kaum kaya berpenghasilan di atas 100 gulden yang bisa masuk HIS. Namun inlander tetaplah inlander. Meskipun hanya anak-anak, Beatrice tak mau anak semata wayangnya menjadi bulan-bulanan mereka di sekolah. Bagaimanapun, Peter adalah anak keturunan Netherlands, bangsa yang sedang menjajah negeri para inlander. Sudah pasti akan ada sesuatu yang membentengi anaknya dan anak-anak yang lain. Pagi itu Peter berjalan dengan sangat riang, diikuti Beatrice dan Siti dengan tergopoh-gopoh, memakai kemeja katun putih dengan celana yang berwarna putih. Peter van Gogh sesekali bersenandung. Itu hari pertamanya masuk sekolah, hari yang sangat ia nantikan sepanjang hidupnya. Edward Huntelaar yang merupakan kepala sekolah mengantar mereka ke dalam kelas. Beatrice bahkan Siti ikut masuk saat laki-laki itu memperkenalkan Peter sebagai murid baru di kelas 1.
Beberapa mata menatap Peter dengan angkuh, sisanya menunjukkan sikap tak peduli. Hanya 5 anak keturunan Netherlands di kelas itu. Kelimanya seolah tak peduli pada anak baru berambut pirang yang akan menjadi teman sekelasnya. Sepertinggalan Beatrice, Peter les yang kikuk duduk sendiri di bangku paling depan. Beberapa orang masih tertawa sambil tak henti menatap ke arahnya. Peter sebenarnya berharap kelima anak London itu mau bergaul dengannya dan membantunya untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru ini. Tapi ternyata mereka bersikap sebaliknya. Mereka semua terkesan mengompori yang lain untuk menertawakan Peter. Seorang laki-laki dewasa keturunan Netherlands masuk ke kelas. Rupanya dia seorang guru. Pandangannya langsung tertuju pada si anak baru yang tampak duduk di bangku paling depan sambil gemetaran. "Halo, siapa kamu?" dia bertanya sambil menatap Peter. Anak itu hanya terdiam melongo menatap laki-laki tinggi di depannya. Anak-anak lain belum bereaksi atas sikap teman barunya. Mereka semua menanti jawaban Peter. "Saya tidak tahu," jawab Peter pelan. Jawabannya sontak membuat tawa kembali pecah tak terbendung. Salah seorang anak perempuan berambut pirang berdiri sambil menderaki, "Bodoh, anak ini bodoh, hahaha." Guru yang menanya Peter terlihat marah pada anak itu. "Jangan berisik," bentaknya pada anak perempuan yang memprovokasi anak-anak lain untuk menertawai si anak baru. "Kamu bisa menceritakan tentang namamu, umurmu, alamatmu, dan hobi," ucapnya sambil tersenyum ramah pada Peter. Tak ada jawaban apapun dari mulut Peter. Dia membisu dan tiba-tiba air matanya menetes dengan deras. "Aku tidak mengerti apa yang Manny tanyakan kepadaku," jawabnya ketakutan. Hari pertama sekolah ternyata tak berjalan sesuai harapan. Belum masuk jam kedua, Peter sudah berlari keluar mendatangi ibunya sambil menangis, minta pulang. Beatrice sudah mendapat firasat bahwa ini akan terjadi. Kekhawatirannya selama ini terbukti detik itu juga. Dengan perasaan kesal, dia meminta Siti untuk menemani anaknya di luar gedung. Sementara perempuan itu masuk ke dalam gedung menuju kelas sang anak. Mereka harus diberi pelajaran, itu yang harus terus dia pikirkan. Beatrice yang melihat anak semata wayangnya diperlakukan tidak baik. Dia sangat marah dan kesal kepada semua yang ada di dalam kelas, hingga dia benar-benar kesal dan memarahi semua anak di kelas. Beberapa anak terlihat menangis, termasuk 5 anak berambut pirang itu. Bagaimanapun sebenarnya mereka semua masih kecil dan seharusnya Beatrice tidak berteriak-teriak. "Beatrice, well, Mitch, what Ergebert is?" Albert datang tergesa-gesa. Berita memang mudah menyebar dengan cepat di kota kecil itu. "Tidak ada apa-apa," jawab Beatrice sambil tersenyum menatap suaminya tanpa khawatir. "Where is Peter?" Albert bertanya lagi. "Peter sedang mandi." Albert memeluk Beatrice dengan cepat. "It wake Alice," bisiknya. Beatrice memejamkan kedua mata lalu menangis dalam pelukan sang papa. Malam itu, Albert memasuki kamar anak semata wayangnya. Anaknya terlihat gelisah berbaring di atas tidur dengan mata terbuka. Memandangi langit nomor saat Peter sadar akan kedatangan sang ayah. Cepat-cepat dia memejamkan mata pura-pura tidur. "Aku tahu kau tidak tidur, Peter. Bangunlah, kita bicara 4 mata, oke?" Ketika itu juga si anak manjat bangkit, duduk dengan tegang menatap ayahnya. "Siap, Papa," sautnya pelan. Albert kembali tersenyum. "Apa yang mereka lakukan kepadamu?" dia bertanya dengan serius. Peter menunduk. "Tidak ada, Papa," jawabnya lemas. "Jangan takut pada Papa, kita bicara seperti orang dewasa saja sekarang." "Albert, apa yang membuatmu menangis?" tanya Albert lagi. "Mereka terus menertawakan aku, Papa, terutama waktu mau pergi meninggalkan di kelas. Mereka membuatku merasa semakin tak berharga. Mereka menertawakanku saat mereka tahu aku tak bisa membaca. Mereka tertawa karena aku tak pandai berbahasa Netherlands. Mereka bilang seharusnya aku tak ada di kelas itu, karena hanya menjadi badut di mata mereka. Aku benci sekali mereka, Papa. Aku tidak ingin kembali ke sana." Peter yang terasa geram saat menceritakan kejadian menimpa pagi tadi di kelas. Singkat cerita, akhirnya Peter tidak mau lagi kembali ke sekolahnya. Hingga akhirnya dia bersekolah di rumah. Ayahnya memanggil beberapa guru ternama yang juga mengajar di HIS yang mencari uang tambahan dan mengajar di rumah. Tapi itu semua tak cukup untuk mengatasi kenakalan Peter. Banyak beberapa guru yang mengundurkan diri dari bekerja
di sana karena kelakuan Peter. Sebenarnya Peter seperti itu karena hanya ingin mamanya tinggal di rumah dan tidak berpergi-pergian. Karena akhir-akhir ini Beatrice sangat sibuk dengan acara sendiri, berkumpul dan berpergian bersama istri-istri para pejabat ternama di sana. Hingga akhirnya rencana Peter semua itu berjalan dengan lancar, dan hingga akhirnya Beatrice yang mengajar sementara Peter di rumah. Mama Beatrice memang guru kesukaanku, jawab anak itu dengan sangat riang gembira. Suatu saat, Albert dan Beatrice mengajak Peter ke kota Batavia. Sejak dini hari mereka begitu sibuk mempersiapkan segala barang yang akan dibawa ke Batavia. Beberapa jongos juga tampak sudah rapi. Mereka juga ikut karena dibutuhkan untuk membawa sebuah perbekalan barang-barang yang nanti akan dibeli di Batavia. Peter Van Gers berlarian dengan riang. Tangan kanannya memegang mainan pesawat kaleng yang rencananya akan jadi teman perjalanannya di kereta. Batavia, kota yang selama ini ramai dibicarakan oleh banyak orang. Siapapun yang datang ke negeri ini pasti akan meloncong ke Batavia untuk mengawali hidup, membangun relasi. Banyak orang penting di sana, dan banyak orang Netherlands kaya yang hidup di kota itu. Albert dan Beatrice sudah sering berkunjung ke Batavia, memenuhi undangan dari atasan Albert yang tinggal di sana. Tapi belum mereka pernah mengajak Peter. Mereka lupa anak sayangan mereka belum tahu apa-apa tentang dunia yang luas. Sejauh ini yang dia kenal hanyalah kota kecil tempat mereka tinggal, dengan udara sejuk dan perkebunan yang terhampar luas di setiap sudut kota. Tak buruk memang, tapi Peter selama ini menganggap dunia sangat sempit. Ketika sudah sampai di kota Batavia, mereka mengunjungi keluarga Edward Vest dan istrinya bernama Sophia. Mereka punya 3 anak perempuan bernama Carrie, Susanna, dan Rene. Mereka adalah sahabat papanya Peter, yaitu Albert. Keluarga Edward Van sudah menunggu mereka di halaman depan rumah. Peter mengamati satu persatu anggota keluarga itu. Laki-laki parubaya berkumis tebal itu pasti Edward. Badannya tinggi besar, perutnya terlihat agak buncit, memakai kemeja putih agak longgar dengan bercerucut tebal berselip di bibirnya. Lalu ada perempuan susul Beatrice mengenakan kebaya bercoklat muda dengan rambut digulung. Terlihat sangat cantik, tak salah lagi, dia pasti nyanyi Sophia. Ada 3 gadis muda di antara mereka, semua memakai kebaya. Dilihat tangan mata telanjang pun tinggi mereka tak sama. Yang paling tinggi dan berkebaya putih adalah pasti Carrie. Yang lebih pendek dan berkebaya merah muda tentu saja Susanna. Yang paling pendek berkebaya biru muda pasti Rene. 5 londo itu tampak tersenyum melihat ke arah keluarga Van Gers yang datang bersama 2 jongosnya. Albert menghampiri Ethel langsung memisahkan diri dari para wanita dan anak-anak. Singkat cerita, akhir hidup Peter tidak begitu baik. Dia tewas meninggal, dan saat ini arwah dia tidak tenang dan gentayangan. Sekarang dia menjadi teman kecilnya Risa Saraswati dan bersama 5 sahabat lainnya lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin tahu kelengkapan dan kelanjutan ceritanya, silakan baca di buku Peter.